Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nafisa Hairina Zabira, kelas 4 SD. Saya bersekolah di SD Negeri Purba 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berasal dari Jawa Tengah, yang berjudul Rawa Pening. Kalian penasaran tidak dengan cerita Hairina? Jika penasaran, yuk dengarkan cerita Hairina dengan seksama. Pada zaman dahulu kala, ada anak kecil yang hanya hidup sebatang kara. Karena orang tuanya sudah lama meninggal. Dia bukan seperti anak kecil pada umumnya, tetapi dia memiliki kelebihan, bisa menyembuhkan penyakit orang lain. Setiap hari, rumahnya ramai dengan orang-orang untuk meminta pertolongan kepada anak kecil itu. Namun, tetap saja ada orang yang iri dengki dengan kebaikan anak kecil itu, yaitu si nenek sihir yang jahat sekali. Pada malam hari, saat dia ingin tidur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok. Iya, Nek, ada yang bisa saya bantu? Gara-gara kamu, semua orang tidak mau berobat padaku. Terimalah hukumanku. Iya. Dan seketika tubuh anak kecil itu penuh sekali dengan luka dan bau busuk. Keesokan harinya, beberapa warga menghampiri rumah anak kecil itu. Para warga pun terkejut melihat kondisi badan anak kecil itu. Ada apa dengan tubuhmu, anak kecil? Lalu anak kecil itu pun menjelaskan tentang asal-usul apa yang terjadi dengan tubuhnya. Saat malam harinya, dia sedang tertidur. Dia bermimpi dan mendengar suara, "Pergilah dari desa ini dan carilah wanita tua. Dialah yang akan menyembuhkan penyakit yang ada di tubuhmu itu." Pada keesokan harinya, anak kecil itu pun meninggalkan desanya. Anak kecil itu menempuh perjalanan selama beberapa hari. Dan akhirnya bekal anak kecil itu habis. Ia melihat ada rumah warga di sana. Dia pun datang menghampirinya dengan sangat lemas dan kelaparan. "Permisi Pak, Bu, saya sangat kelaparan. Bolehkah saya meminta seteguk air saja?" "Hei bocah gembel, aku tidak mau memberimu makanan sedikit pun. Tidak mau memberi makanan sedikit pun kepadamu." Anak kecil itu mengetuk pintu setiap rumah warga dan tetap saja ditolak. Bukannya merasa kasihan, justru merasa jijik dengan anak kecil itu. Setelah menerima banyak sekali penolakan, anak kecil itu melanjutkan perjalanannya dengan sangat lemas. Anak kecil itu melihat ada rumah gubuk tua di sana. Ia pun datang menghampiri rumah itu. "Permisi, bolehkah saya meminta seteguk air saja?" "Baiklah nak, tunggu di sini ya, nenek akan membawa makanan dan minuman untukmu." "Baiklah nek, saya tunggu di sini ya." Lalu wanita tua itu tadi memberikan makanan kepada anak kecil itu. Anak kecil itu makan dengan sangat lahap sekali. Tiba-tiba, "Lihatlah nak, luka yang ada di tubuhmu sudah hilang." Anak kecil itu pun merasa senang sekali ketika anak kecil itu ingin pergi. Anak kecil itu memberikan pesan kepada wanita tua itu. "Nek, harap diingat ya, nanti malam ada banjir besar." Wanita tua itu bercakap dalam hatinya, "Tapi bagaimana nanti malam bisa ada banjir besar?"
Anak kecil itu pun pergi meninggalkan wanita tua itu. Ia menghampiri pesta yang dirayakan warga. Ia memanggil beberapa warga, tetapi warga berkata seperti ini. "Hei bocah gembel, kenapa kamu datang ke sini? Pasti kamu minta makanan kan?" "Tidak paman, aku tidak meminta makanan. Pasti para warga tidak tahu kan siapa aku. Aku adalah anak kecil yang penuh luka yang membusuk." "Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi padamu. Baiklah para warga yang sombong, aku akan pergi secepat mungkin apabila kalian bisa mencabut sebatang lidi ini." Anak kecil itu menancapkan lidi yang dibawanya ke tanah. "Iya. Cuma lidi saja, aku juga bisa." Para warga pun satu demi satu mencabut lidi tersebut. "Susah sekali, lidi apa ini?" Anehnya, para warga itu tidak ada yang berhasil mencabut lidi tersebut. Namun anak kecil itu mencabutnya dengan sangat mudah. Orang yang berhati jahat seperti kalian tidak akan bisa mencabut lidi dari tanah ini. Iya. Seketika air keluar dari lubang bekas lidi tersebut dengan sangat deras. Air semakin membesar, rumah warga kebanjiran, semua rumah warga roboh, semua warga tenggelam. Tidak ada satu keluarga pun yang selamat, kecuali wanita tua dan anak kecil itu. Sekian cerita dari Hairina, teman-teman. Oh iya, Hairina punya pesan moralnya loh. Jangan suka menghardik orang yang tak berdaya, karena suatu saat nanti kita akan mendapat balasannya. Terima kasih teman-teman.